Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan satu hadis Nabi yang panjang yang menceritakan mengenai syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat itu bermakna pertolongan. Maka seringlah diucapkan oleh kaum muslimin, kami mengharap syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami mengharap pertolongan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pertolongan tersebut yang dimiliki oleh Nabi SAW itu adalah berasal dari izin Allah Subhanahu Wa Taala agar Nabi dapat menolong. Jadi sumber dari pertolongan tersebut adalah dari Allah. Kemudian Allah mengizinkan hanya satu-satunya orang yang dapat menolong pertama kali, yaitu adalah Nabi SAW. Dalam hadisnya Rasulullah katakan, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah, aku adalah junjungan manusia, orang yang terbaik pada hari kiamat nanti. Wa hal tadruna bima zalik, apakah kamu tahu sebab apa aku menjadi orang nomor satu? Yajma'ullahul awwalina wal akhirina fi sa'idin wahidin. Allah akan mengumpul orang yang pertama kali terlahir sampai orang yang terakhir lahir di dunia ini dalam satu tempat, ya. Yusmi'uhumud da'i wa yanfuzuhum al-basar wa tadanu syamsa fayablughu an-nasa minal ghammi wal karbi. Bahkan nanti seruan untuk berkumpul itu akan terdengar dan seluruh mata itu tertunduk dan matahari sangat dekat kepada manusia sampai manusia seluruhnya mendapatkan kesulitan. Maka akhirnya seluruh manusia ini datang kepada Nabi Adam meminta pertolongan. Ternyata Nabi Adam mengatakan, Ana Abul Bashar, aku ini memang Nabi yang diutus oleh Allah, namun aku tidak dapat menolong kalian. Datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, namun ternyata mereka semua tidak dapat atau tidak mampu untuk meminta izin agar bisa menolong umat manusia pada waktu itu. Ternyata ketika mereka berputus asa dari nabi-nabi yang lain, mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam riwayat ini, mereka manusia berkata kepada Nabi Muhammad, anta Rasulullah wa khatamul anbiya, engkau adalah utusan Allah, engkau adalah nabi terakhir. Wa qad ghafara laka ma taqaddama min zabika wa ma ta'akhkhar, telah diampuni dosamu yang terdahulu maupun yang akan datang. Isfa' lana ila rabbik, mintalah pertolongan untuk kami kepada Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu fihi, kamu telah tahu apa yang menimpa kami. Fantaliq wa ati tahtal arsy fa'aqa'u sajidan li rabbi. Lalu akhirnya Nabi SAW mendatangi arsy-Nya Allah, tepat di bawahnya, lalu Nabi sujud kepada Allah. Summa yaftahullahu alayya min mahamidihi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan untuk Nabi, kesempatan untuk memuji. Wa husnis sana'i alaihi ma la yaftahu ala ahadin qabli. Allah sangat senang dan mendengarkan pujian-pujian Rasulullah, ya. Tidak pernah senang sesenang waktu itu ketika mendengar pujian Rasul. Summa yaqul ya Muhammad irfa' rasak sal tu'tah. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, cukup sujud, tidak usah sujud lagi, angkat kepalamu dan mintalah, aku pasti akan beri. Washfa' tashfa', mintalah pertolongan untuk siapapun, aku akan berikan izin pertolongan tersebut, aku akan berikan pertolongan tersebut. Nah, orang yang
pertama kali meminta syafaat dan diterima syafaatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farfa' rasi, ya, fa'aqul ummati ya rabbi ummati ya rabbi ummati, wahai Tuhanku, umatku, umatku, umatku. Ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil aiman. Wahai Muhammad, masukkanlah umatmu tanpa hisab ke dalam surga dari pintu surga yang bernama babul aiman. Itu dia. Jadi dalam peristiwa ini Rasulullah adalah orang yang pertama kali yang diberikan izin untuk berdoa memintakan pertolongan kepada orang lain, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, untuk orang lain, minta pertolongan untuk orang lain. Kemudian materi untuk akhlak, kita pernah dengar syair ala la tanalul ilma illa bisittatin. Seorang akan memperoleh ilmu dengan 6 perkara. Ya, yang pertama apa dah? Sa'unbika majmu'iha bibayanin. Aku akan jelaskan 6 perkara tersebut. Yang pertama zakaun, kecerdasan. Ya. Ini adalah bekal yang paling penting bagi si murid untuk mendapatkan ilmu. Karena yang dimaksud kecerdasan ini bukan berarti dia pintar sekali, tidak, akan tetapi normal, ya, memiliki pemikiran yang normal, memiliki jasad otak yang normal, sehingga bisa berpikir. Zakaun, walaupun diberikan kelebihan dalam keahlian berpikir, IQ tinggi, itu adalah luar biasa, itu anugerah dari Allah. Untuk meningkatkan kecerdasan salah satunya adalah sering melaksanakan sholat tahajud, membaca Al-Quran, bersiwak atau sikat gigi, ya kan, menjaga, apalagi banyak lagi amalan-amalan yang bisa meningkatkan untuk kecerdasan. Berpuasa itu juga termasuk, bisa juga. Tapi yang paling menonjol adalah membaca Al-Quran, itu sangat bisa meningkatkan kecerdasan. Wahirsun, dan kesemangatan. Untuk mendapatkan kesemangatan ini caranya bagaimana? Makanya banyak itu diadakan perlombaan agar lebih semangat, ya, musabaqah tilawatil Quran, musabaqah hifzil Quran, musabaqah tafsir Quran dan sebagainya, ini untuk meningkatkan kesemangatan. Atau ada perlombaan mengenai keahlian matematik dan sebagainya, itu untuk meningkatkan kesemangatan. Semakin semangat maka akan semakin dalam dia menguasai dalam segi keilmuan. Wa hirsun wa irsyadu ustazin, petunjuk guru. Ini sangat perlu bagi seorang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan, man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Siapa yang tidak memiliki guru atau tidak mengikuti petunjuk guru, maka dia menjadi muridnya syaitan. Itu dia. Ya, gurunya syaitan gitu. Kalau dia tidak mau ikut guru atau dia tidak punya guru, gitu, sesat. Bahkan dalam hadis itu teksnya adalah menjadi muridnya syaitan. Itu dia. Wabulghatun, dan juga biaya, ya. Kita perlu biaya dalam proses belajar dan mengajar, gitu. Maka adabnya seorang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu itu harus menyediakan biaya. Biaya itu berupa rezeki, uang dan sebagainya. Maka untuk mempermudah rezeki kita, ya, salah satunya adalah banyak istighfar, termasuk membaca Al-Quran. Ini keistimewaan membaca Al-Quran sangat banyak dan sangat memberikan jalan yang termudah untuk para penuntut ilmu, itu membaca Al-Quran. Bisa memperbanyak rezeki kita itu. Kemudian
wa turuz zaman, dan lamanya waktu. Zukaun wa hirsun wa irsyadu ursadin wa bulughatun wa turuz zaman, dan lamanya masa dalam menuntut ilmu. Maka kita harus menghadirkan kesabaran dalam hati kita, ya, dengan lebih sabar lagi. Ya, sekarang belum paham, besok ulangi lagi. Sekarang belum paham, besok ternyata masih belum paham, ya ulangi lagi, diulangi lagi, sabar itu. Maka untuk meningkatkan kesabaran kita, salah satunya itu orang berpuasa. Dengan berpuasa akan lebih sabar. Ya, dengan banyak istighfar juga akan meningkatkan kesabaran. Seperti itu. Berzikir, ya, berzikir akan meningkatkan kesabaran. Gitu ya. Jadi tidak terburu-buru dalam mempelajari satu bidang ilmu. Ketika tidak mampu menguasai, jangan terburu-buru memvonis saya tidak mampu, seperti itu. Tapi terus dicoba lagi, dibaca lagi, maka nanti Allah akan berikan jalan pemahaman kepadanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.